An Nafi'in anna Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu kana parada lil muhajirin al-awwalina arba'ata alafin. Artinya hadis riwayat daripada Imam Nafi', sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah beliau pernah membagi-bagi satu harta untuk orang-orang muhajir, orang-orang yang hijrah pada kali pertamanya. Itu dibagikan uang sebesar 4.000 arba'ata alaf, ya, jadi 4.000 dinar, ya. Jadi itu orang-orang yang pertama kali melaksanakan hijrah. Nah itu nanti dikasih sama sahabat Umar bin Khattab uang sebesar 4.000 dinar. Tujuannya untuk apa? Ya, yaitu tidak lain untuk memberikan bantuan. Sebab orang yang hijrah itu nggak bawa apa-apa, Bapak Saudara. Ya, jadi dari rumah itu benar-benar dia tidak bawa harta, tidak bawa keluarga, bahkan uangnya, hartanya, rumahnya ditinggalkan. Nah makanya sahabat Umar bin Khattab itu melihat, Masya Allah ini perlu dibantu. Ini awal-awal ya. Jadi awal-awal orang-orang yang muhajirin, orang-orang yang hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah itu diperhatiin sama Umar bin Khattab, dibagikan uang sebanyak arba'a alaf, yaitu 4.000 dirham. Kemudian waparodo libnihi, sahabat Umar bin Khattab juga membagikan kepada anak-anaknya tuh. Ya, jadi bapaknya yang hijrah diberikan, anaknya yang hijrah dikasih juga. Berapa dikasihnya? Salasata alafin khamsami'atin, 3.500 ya dirham. Jadi agak kurang. Yang satu 4.000, ya, yang anak-anaknya diberikan 3.500 dirham. Lalu mereka pada tanya, faqila lahu, ditanya kepada Umar bin Khattab, huwa minal muhajirin, padahal anak-anak tersebut termasuk orang yang hijrah juga, sama yang di atas. Mereka itu termasuk orang yang hijrah. Tapi pertanyaannya, palima naqastahu, kenapa engkau kok kurangi wahai Umar bin Khattab? Dikurangin berapa? 500. Ya, jadi kalau yang pertama orang tuanya itu 4.000 dirham, tapi anak-anaknya dikasih cuma 3.500 dirham. Padahal sama-sama hijrah semuanya. Tapi kenapa yang anak-anaknya diberikan 3.500? Sehingga ini menjadi satu pertanyaan. Nah ketika ditanya, Umar bin Khattab jawab. Faqala, maka Umar bin Khattab ya berkata, innama hajara bihi abawahu, sesungguhnya ya dia tuh anak-anaknya hijrah dibawa oleh orang tuanya. Jadi hijrahnya dia dibawa oleh orang tuanya, bukan semata-mata hijrah sendiri, tetapi anak-anaknya hijrah dibawa oleh orang tuanya, sehingga ya itu biaya yang dia perlukan lebih sedikit, pengorbanan yang dia lakukan lebih sedikit, sehingga ini ihtiyaton, kata Umar bin Khattab, sebagai tindakan kehati-hatian supaya jangan sampai ya ini salah ya dalam pembagian. Ya 4.000 karena pengorbanannya lebih besar, yang 3.500 yang pengorbanannya kurang besar karena anak-anak itu hijrah dibawa oleh orang tuanya. Itu alasannya begitu. Nah ini dalam rangka ya tindakan berhati-hati supaya jangan sampai harta yang kita berikan itu penuh dengan syubhat. Nah ini kan masih babnya bab apa nih? Bab syubhat, warok, dan tinggalkan yang syubhat. Nah jadi benar-benar tuh ada alasannya. 4.000 pengorbanannya lebih besar, 3.500 pengorbanannya kurang kebanding daripada yang dikasih 4.000. Alasannya tepat kata Umar bin Khattab, karena orang ini hijrah dibawa oleh orang
tuanya. Innama hajaru bihi abawahu. Yaqulu, lalu ia bilang, laisa huwa kaman hajaru bi nafsihi. Itu kata Umar bin Khattab begitu. Jadi anak-anak ini hijrah tidak sama seperti orang yang hijrah dengan sendirinya. Kalau hijrah ya sendiri itu modalnya lebih berat. Tapi kalau ngikut orang lain ya itu otomatis pengorbanannya kurang besar, sehingga tetap dibagikan, cuma jatahnya dikurangi. Ya, itu alasan daripada sahabat Umar bin Khattab. Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Makanya kadang-kadang nanti orang kalau pembagian di dalam ya masalah-masalah orang melakukan kebaikan perang dapat ghanimah, itu sama pembagiannya nanti enggak sama semuanya. Siapa yang lebih bekerja lebih keras, pengorbanan lebih berat, nanti akan dibagikan saham ghanimahnya lebih besar. Yang perang naik kendaraan sama yang jalan kaki, yang modalnya lebih banyak sama yang lebih sedikit, itu nanti juga akan dibedakan. Sama aja Bapak Saudara. Ya, kita juga begitu. Jadi kalau ada panitia nih rajin bener nih, ya ini satu panitia cuma namanya doang. Nah, itu mestinya harus dibedain. Gitu. Ini panitia jatah untuk panitia yang paling capek. Nah, ini sekian. Ya. Nah, ini cuma nama doang nih. Ya, nggak pernah kerja. Namanya sih ada. Ya, cuma nggak pernah kerja. Ya, dikasih juga dah penghargaan. Tapi enggak sebanyak yang benar-benar kerja dari awal sampai akhir. Begitu. Ya, jadi alasannya sebagai ihtiyaton, tindakan kehati-hatian. Itu saja yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab dalam rangka supaya uang kagak jadi syubhat. Uang yang diterima insya Allah ya itu enggak syubhat, jelas permasalahannya. Wa an Atiyah bin Urwata As-Sa'di As-Sahabi. Kemudian ada hadis daripada Atiyah bin Urwah As-Sa'di As-Sahabi. Ya, jadi ini Urwah As-Sa'di termasuk sahabat. Makanya dijelaskan di sini As-Sahabi, ya, bahwa dia itu adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughul 'abdu ayyakuna minal muttaqin. Tidaklah seorang hamba Allah, kita nih sebagai manusia, tidak akan mencapai ya dalam kelompok orang-orang yang bertakwa, minal muttaqin tuh. Ya, jadi hamba-hamba Allah, kita manusia tidak akan mencapai derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa, hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihi ba'sun, sehingga dia tinggalkan sesuatu yang tidak hukumnya berdosa karena takut nanti dia terjerumus kepada hal-hal yang berdosa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu dia biasanya waro itu artinya punya tindakan kehati-hatian, sehingga dia tinggalkan segala persoalan yang sebenarnya ini tidak dosa, cuma khawatir takut nanti terjerumus jatuh kepada hal yang dosa. Sebenarnya ini enggak haram, ini halal, tetapi ditinggalkan takut nanti terjerumus kepada hal-hal yang haram. Tuh biasanya orang yang warok begitu, tindakan kehati-hatiannya lebih tinggi. Ya, jadi dia sebelum yang subuhat, sebelum yang haram ditinggalkan, yang halal aja tuh, yang kagak ada dosanya, yang tidak haram kadang-kadang udah ditinggalin. Kenapa? Tujuan dia jangan sampai nanti terjerumus jatuh nanti ke hal-hal yang haram, yang dosa. Itu namanya orang yang waro. Jadi banyak orang-orang tua kita dulu ya itu mereka termasuk orang-orang yang waro, yang apik. Sampai-sampai kita dengar ada cerita tuh ya, kalau mau beli yang namanya daging ayam, ya dia nggak berani beli ayam-ayam yang model ayam potong tuh yang udah dijual
ya seperti di pasar. Bukan berarti nggak boleh, boleh, itu halal. Cuma ada tindakan kehati-hatian. Satu, dia belum tentu nanti ayamnya bener nggak tuh masih hidup, cara motongnya bener nggak sesuai dengan syar'i. Nah sampai begitu, sehingga dia nggak berani. Nah begitu. Kalau mau beli ayam, dibeli ayam yang hidup. Kadang-kadang dimotong sendiri, dipotong. Nah, baru dikasih tukang ayamnya tuh, ya untuk membersihkan sampai ke situ. Sebenarnya sih, kalau kita mau beli ayam potong yang sudah jadi tuh, yang udah tinggal beli doang, boleh nggak? Boleh, itu halal. Malebak sebih, itu nggak apa-apa. Ya, tapi kenapa ditinggalkan hazaron lima bihi baks, takut nanti di situ terjerumus ke hal-hal yang ya tidak dibolehkan. Apalagi disering lihat ada ayam tiren, ya. Kenal ayam tiren? Tuh ayam udah mati. Matinya kapan? Kemarin lagi. Iya, dipotong aja. Apalagi dikuningin udah nggak ketahuan. Ya, udah dikuningin tuh begitu. Nah, orang-orang yang warok kadang-kadang yang begitu dia kagak mau tuh. Ya, kali yang model-model binatang-binatang yang pakai disembelih, dia kagak berani sembarangan. Kalau ikan emang kita makan bangke, iya kan? Bangke ikan, bener nggak? Iya, ikan bangke ikan. Ya, nggak ada yang motong ikan. Ya, jadi kalau ikan pasti bangkainya, sehingga aman. Dia mau beli ikan di mana juga aman. Tapi kalau model-model yang pakai dipotong ayam, contohnya, dia nggak berani sembarangan. Ya, kalau dia mau beli yang udah meyakinkan dia masih hidup, dipotong sendiri itu. Tapi orang sekarang udah gak ada yang mau begitu. Repotin aja tuh, begitu. Boleh nggak? Ya boleh. Dan kita nggak punya hak untuk nanya. Seperti yang kemarin kan ada hadisnya tuh Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah juga begitu. Nggak ada hukumnya kita wajib nanya, bang ini kira-kira motongnya bener nggak? Nggak perlu. Beli aja udah. Cuma inilah orang yang warok. Jadi dia iya da'amala ba'sabihi hadaron lima bihi ba'sun. Nah sehingga insya Allah dia menjadi minal muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita derajat kita pengen menjadi orang yang muttaqin, harus lebih ya kehati-hatiannya. Jangan asal masuk doang nih, yang penting perut kenyang. Nah itu jangan ya. Tapi benar-benar yang halal aja dia belum berani ambil semuanya, karena takut terjerumus kepada hal-hal yang tidak halal. Yang tidak dosa aja dia nggak berani makan. Kenapa? Takut terjerumus nanti kepada hal-hal yang membuat dosa. Nah ini penting sekali ya, supaya nanti derajatnya menjadi minal muttaqin. Itu namanya orang yang punya tindakan kehati-hatian, benar-benar nih yang masuk ke dalam perut benar-benar yang halalan thayyibah. Nah kalau yang subuhat, apalagi yang kira-kira nanti bisa menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak boleh, udah ditinggalkan jauh-jauh sebelumnya. Babus istihbabil uzlati. Ini bab menerangkan dianjurkannya uzlah. Istihbab itu artinya dianjurkan, disunnahkan. Uzlah itu artinya mengasingkan diri. Ya, jadi uzlah mengasingkan diri dari keramaian masyarakat. Uzlah namanya. Inda fasadin nasi, ketika sudah rusak kehidupan manusia. Tuh kalau udah fasadin nas, manusia udah rusak daripada kita kalau bergaul mungkin nggak mampu, takut jadi rusak juga. Sunnah tuh kita uzlah, menyendiri aja, cari kampung. Ya mungkin di kaki gunung, nah hidup di sana dah. Nah begitu. Untuk ngapain? Untuk ibadah. Bukan di sana buat tidur doang, bukan. Ya dia menyendiri, tujuannya untuk ibadah. Sampai-sampai kalau mau makan itu nanam sendiri. Ya dia punya pohon padi sendiri. Ya kalau dia mau nyayur itu suara asem. Ya semuanya dari boleh metik, nggak ada yang dibeli di mana-mana. Sampai begitu. Itu baru tuh uzlah. Ya, uzlah tuh begitu mengasingkan diri dari.
Ternyata sekarang ada Pak orang yang masih begitu, ada. Seorang ulama besar itu dicerita, saya nggak pernah tuh makan kali beli yang di pasar di sana-sana, dari hasil buminya sendiri. Masya Allah, karena ditakut ya indah pasadin nas, karena udah hancur, udah rusak manusia. Itu uzlah, disunnahkan uzlah, ya mengasingkan diri. Nah kalau kita nggak bisa begitu, ya kita suruh uzlah, nggak betah kita, ya biasa ramai. Nah begitu. Jadi dia boleh dianjurkan uzlah ketika memang ya manusia sudah rusak sekali. Zaman juga begitu. Ya, awil khaufi min fitnatin, atau dia uzlah karena takut dari fitnah fiddin. Ya fitnah dalam agama. Sebab fitnah dalam agama ini Masya Allah berat sekali. Ya makanya kita selalu berdoa jangan sampai ada fitnah. Ya kita minta perlindungan dari segala fitnah fiddin wa dunya wal akhirah. Jadi fitnah fiddin itu berat benar. Wa wuqu'in, dan terjerumus fi haramin, pada masalah-masalah yang haram, wa subuhatin, dan masalah-masalah yang subuhat, wa nahwiha, dan seumpamanya. Jadi ini kalau memang dia melihat udah ada ya sinyal-sinyal, oh masyarakat udah rusak bener, zaman udah rusak, ya kemudian kita takut sama fitnah yang menimpa agama, atau udah terjerumus semuanya di barang-barang yang haram dan subuhat. Nah udah uzlah aja, dah uzlah. Kalau memang dia bisa, sunnahnya uzlah, dianjurkannya uzlah. Jadi kalau ditanya apa sih uzlah, mengasingkan diri, gitu, jauh dari kehidupan masyarakat. Nabi dulu ketika mau dekat sama Allah itu benar-benar dia mengasingkan diri dari masyarakat. Di mana dia? Ya, dia masuk ke dalam satu tempat yang jauh dari keramaian manusia, yaitu ya Ghari Hira, ya gua Hira. Tuh di gua Hira itulah Nabi bertafakur, beribadah terus, ya berhari-hari di sana saja, yang akhirnya ya Allah utus malaikat Jibril. Tuh begitu. Ya, jadi kita kalau pengen bersih hati kita dari kekotoran, nah itu ya uzlah. Nah itu insya Allah jadi aman dia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Ini terdapat dalam surah Az-Zariyat. Ya, jadi Allah bilang fafirru ilallah. Apa artinya fafirru? Segera kembali kepada Allah. Ayo lari kamu, kembali kamu kepada Allah. Fafirru ilallah, kembalilah kamu kepada Allah. Tuh, jadi kita disuruh kembali, yang tadinya jauh sama Allah, ayo kembali kepada Allah. Yang tadinya masih pora-pora saja, nggak pernah melakukan amal-amal ibadah, menjalankan perintah-perintah Allah, dipanggil sama Allah, fafirru ilallah, ayo mari kembali segera kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya saya kepada kamu itu ya nadhirun, memberikan peringatan, mubinun, yang nyata. Tuh, jadi ada nadhir, ada basyir, ada nadhir. Kabar gembira basyir. Kalau kabar duka cita sedih itu nadhir. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW itu bisa dua kemungkinan, bisa menjadi basyir, bisa juga menjadi nadhir. Kenapa? Bagi orang-orang yang taat dan percaya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah itu menjadi basyir, kabar gembira. Tapi bagi orang-orang yang membangkang, yang tidak percaya, bahkan melawan ya ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, itu menjadi nadhir, menjadi itu kabar duka. Ya, kenapa? Karena nanti dia akan diancam, ya dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kalau yang basyir, dia akan diberikan informasi gembira, akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya Nabi Muhammad itu diutus bisa membawa kabar basyirau wa nadhira. Nah, begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi inilah
yang dinamakan Al-Quran. Di antara sekian banyak ayat Al-Quran, ternyata isinya itu ada wa'dun, ada wa'idun. Kalau wa'dun itu artinya isinya apa? Janji-janji dari Allah. Kalau wa'idun, ancaman-ancaman dari Allah. Kalau wa'dun, janji itu biasa ya berita-berita yang positif, yang enak-enak. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beramal soleh, maka nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Itu janji apa ancaman tuh? Janji. Ya, wa'dun namanya. Tapi siapa-siapa yang tidak percaya dengan adanya Rasul yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dia akan diancam, dimasukkan ke dalam api neraka. Itu namanya apa tuh? Ancaman, wa'id. Nah, itu diantara isi yang terdapat di dalam Al-Quran, banyak wa'dun dan wa'id. Sehingga ada targhib, ada tarhib. Ya, ada yang memberikan motivasi kepada kita karena senang kita adanya janji. Tapi ada juga tarhib, menakutkan karena itu ancaman. Begitulah kita sebagai manusia. Satu sisi ada punya sifat takut, satu sisi ada punya sifat optimis, cinta, senang. Nah, itu yang kita lihat. Kalau memang ayat-ayat Al-Quran yang bersifat ya ancaman, kita takut. Tapi kalau yang bersifat janji, nah itu kita senang. Ya, itu namanya ada wa'dun, ada wa'id. Nah, fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas. Kemudian ada hadis riwayat Imam Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Beliau Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul 'abda at-taqi, cinta kepada hamba-hambanya yang bertakwa, al-ghaniyah, cinta kepada hamba-hambanya yang kaya, al-khafiyah, cinta kepada hamba-hambanya yang khafi, yang selalu menyembunyikan, tidak menzohirkan. Tuh, jadi Allah cinta kepada hambanya yang bertakwa, yang kaya, yang khafi. Yang khafi itu artinya dia enggak pernah menzohirkan, ya selalu dia menyembunyikan. Jadi apapun yang dilakukan disembunyikan. Itu Allah senang tuh. Ya, itu namanya orang yang khafi. Makanya banyak ada tuan-tuan guru-guru kita, ulama-ulama kita yang tidak mau tuh ya dia zohirkan. Dia ya biasa-biasa aja. Ketika ya diundang di misalnya di majlis ulama, dibilang saya bukan ulama, ya pernah dibilang ya tolonglah memberikan nasihat kepada ulama. Lah saya bukan ulama, apalagi memberikan nasihat kepada ulama. Tuh sampai begitu, nggak mau namanya tuh dizohirkan. Nah begitu. Ini kadang-kadang kan ada ya ulama bukan, ustadz bukan, jadi anggota majlis ulama. Nggak malu gitu ya, dewan ya Majelis Ulama Indonesia, padahal ulama bukan ya, ustadz aja bukan ya, tapi ada orang-orang yang nggak mau ya dimasukkan ke situ. Saya nggak mau. Nah itu yang begitu-begitu tuh Bapak Saudara yang perlu kita cari ya sekarang ya. Jadi banyak ulama-ulama yang tidak mau menonjolkan diri. Nah seperti itu ya, ini namanya khafi. Allah cinta tuh orang yang begitu, yang selalu menyembunyikan, enggak mau menzohirkan. Nah seperti itu. Ini hadis riwayat Imam Muslim ya. Jadi kata Rasulullah, innallaha yuhibbul 'abda, Allah itu cinta kepada hamba at-taqi. Ini pertama taqi dulu, cinta dulu kepada orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia ternyata orang yang paling bertakwa. Siapa aja bisa, orang kaya bisa bertakwa, orang miskin bisa bertakwa,
orang laki bisa bertakwa, orang perempuan bisa bertakwa, sehingga itu tidak disyaratkan semua dari hamba-hamba Allah bisa menjadi manusia yang bertakwa. Ya, orang kaya bertakwa Allah cintai, orang miskin bertakwa Allah cintai. Nah seperti itu. Ya, jadi ini syarat pertama kalau pengen dicintai, jadilah kita menjadi manusia yang bertakwa. Nah yang kedua al-khafi itu khafi. Nah khafi itu artinya apa? Artinya dia tidak pernah menzohirkan dirinya, dia selalu ya menyamarkan, menyembunyikan, merahasiakan. Ya apalagi habis melakukan amal-amal, ya itu kalau bisa dikhofikan, disamarkan, jangan dizohirkan. Nah ini hadis Imam Muslim. Nah kemudian di sini dijelaskan al-muradu bil ghina, apa sih yang dimaksud dengan ghina? Ya ghina nafsi, yang dimaksud kaya di sini bukan dilihat dari segi hartanya, tapi kaya jiwanya, kaya hatinya. Ya gitu. Jadi Allah cinta kepada hambanya yang bertakwa, yang kaya. Kaya bukan dilihat dari segi hartanya banyak, tidak, tapi kaya jiwanya, hatinya kaya, qanaah, selalu menerima. Nah ini kita kalau ada masalah bab-bab begini nih, udah larinya ke sana, ke sufi. Ya uzlah itu kan sufi, udah permainannya. Jadi orang yang disebut dengan kaya, bapak, ibu, saudara, itu artinya segi hatinya yang dilihat. Hatinya udah nerima qanaah, nerima apa saja yang sudah diberikan oleh Allah. Nah itu, jadi dia merasa cukup. Ini kadang-kadang kita kan ya udah kaya aja masih bilang masih miskin. Nah itu, ini kadang-kadang ada orang yang kelihatannya biasa-biasa aja tapi dia udah kaya. Kenapa? Hatinya kaya. Gitu. Setiap kali dapat nikmat dia selalu bersyukur, alhamdulillah, cukup. Maqalla wa kafa khairun minal kasiri wa alha. Sesuatu yang tidak banyak tapi dia syukuri, dianggap cukup, nilainya di sisi Allah lebih bagus kebanding daripada orang yang diberikan banyak, lebih bahkan, tapi bisa melalaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya ini yang dimaksud Allah nih, kaya hati, hatinya yang kaya. Nah begitu. Makanya kita diajarin tuh supaya hati kita kaya, jangan selalu melihat ke atas terus. Kalau kita ngelihat ke atas terus, kita masih kurang aja kayaknya. Ya Allah, dia mah enak banget. Dia mulu yang dibilang enak. Ya, dia mah enak banget. Dia enak. Kapan kita enaknya? Nah begitu. Ayo kita juga bilang, alhamdulillah saya juga udah bersyukur kepada Allah. Nah begitu. Jadi ngelihat yang ke atas mulu, lihat juga ke bawah. Kalau kita lihat ke bawah, kita banyak bersyukur, alhamdulillah. Lihat ke bawah, alhamdulillah. Kenapa? Masih banyak mungkin orang-orang yang kadar ekonominya lebih bawah daripada kita. Tapi kalau kita ngeliat ke atas, ya kita mah kurang mulu. Ah, dia mah enak banget tuh. Dia mah enak banget tuh. Kapan kita bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini penting nih Bapak Saudara. Ya, makanya orang kalau ngaji itu artinya enak. Ya, kenapa? Diajarin suruh qanaah masalahnya. Ya, kita kalau udah qanaah udah enak aja udah. Ya, jadi hati kita tuh enak. Nggak ada rasa dengki. Ada orang dapat rezeki beli kulkas, lah kita jangan panas. Ya, masa orang beli kulkas kita yang panas? Nah begitu. Orang beli mobil baru, ya bersyukur, alhamdulillah. Jangan orang beli mobil baru kita yang kelihatannya kagak bisa tidur. Nah ini, jadi ini kita harus ghani, harus kaya. Kaya apa? Hati kita harus kaya. Itu Allah cinta begitu. Ya, ini namanya ghina nafsi. Ya, jadi yang dimaksud kaya di sini kaya hati. Udah kita selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur ya, sehingga kita udah merasa kaya. Ya, kaya apa? Kaya hati kita. Bagaimana caranya? Qanaah, menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah. Sebab ini tidak terlepas dari pemberian Allah. Kita kalau udah redha dengan apa yang telah Allah berikan, Allah senang jadinya.
alhamdulillah. Dikasih segini, alhamdulillah. Dikasih segitu, alhamdulillah. Nah ibu-ibu juga begitu. Ketika dikasih duit sama suaminya, dikasih 5 juta, alhamdulillah. Dikasih 500, alhamdulillah. Dikasih 50 ribu, alhamdulillah. Jangan, ya segini doang bang. Oh, begitu. Jadi di sini kita perlu bersyukur. Ya, ini hadis ya sungguh berat untuk kita amalkan, tapi harus ya karena kita pengen menjadi hamba Allah yang dicintai. Ya, jadi ghina nafsi kama sabaqo, sebagaimana telah ya lalu keterangannya fil hadis sahihi, dalam hadis sahih. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kemudian ada hadis dari Abi Hurairah ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala rajulun, berkata seorang laki-laki, ayyun nasi afdalu ya Rasulullah, manusia yang paling afdol ya yang bagaimana ya Rasulullah. Ada seorang laki-laki, bapak ibu saudara, datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia nanya, ayyun nasi afdalu ya Rasulullah, manusia yang bagaimana sih yang paling afdol, yang paling mulia? Ya itu ditanya. Qala, lalu Nabi jawab. Nabi ketika ditanya manusia yang bagaimana sih yang paling afdol, yang paling mulia, lalu Nabi jawab, mu'minun mujahidun binafsihi wa malihi fi sabilillah. Orang yang beriman, yang mau berjuang, berjihad buat dirinya dan juga dengan hartanya di jalan Allah. Tuh yang paling hebat tuh, manusia yang paling ya mulia, yaitu manusia yang mau jihad dengan dirinya, jiwanya. Kemudian yang kedua dengan hartanya, fisabilillah, di jalan Allah. Dirinya diajak untuk berjihad, hartanya diajak juga untuk berjihad di jalan Allah. Itu sosok manusia yang paling mulia. Nah makanya kita ya kalau diajak ngaji udah mau aja. Kenapa? Karena ini jihad termasuk. Sekarang jihad yang paling istimewa yaitu dah ya melawan hawa nafsu sekarang. Ini hawa nafsu nih. Makanya itu termasuk jihadun binafsi, jihad nih diri kita ajak melawan hawa nafsu. Ya hadir di majlis ilmu, hadir di majlis zikir, hadir di tempat-tempat yang seperti inilah apapun bentuknya. Ya ini termasuk mujahidun binafsi. Nah kalau wamalihi yang punya harta tuh, ya yang punya harta untuk ya menghidupkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menegakkan agama Allah kan perlu biaya. Nah sekarang kita keluarkan dana kita keluarkan itu, insya Allah termasuk manusia yang mulia, manusia yang mulia. Saya contohin deh yang gampang. Misalnya ada pengajian di Anyer nih bapak saudara, di pondok pesantren atau Al-Muflihun, kan itu dari Jakarta ke Anyer lumayan juga. Ya nggak mungkin jalan kaki ya. Yang punya mobil bawa mobilnya, masya Allah gede banget pahalanya itu. Iya. Itu yang punya mobil, dah ayo bapak saudara siapa yang mau ngikut ngaji, nih mobil sudah siapkan. Tuh yang satu bilang lagi, bensinnya gue yang bayar dah. Oh. Yang satu bilang lagi, tolnya gue yang bayar dah. Itu jihad bimalih namanya. Terus yang punya mobil bilang, enggak usah, semuanya gue yang tanggung. Itu semuanya yang punya mobil dapat dah tuh semuanya. Masya Allah bapak saudara, begitu. Jangan giran berangkat yang punya mobil pada poro-poro. Jangan. Ya, ini namanya ya apa? Yujahid binafsih ya wa mali. Nah, saya sering katakan tuh mobil pak yang kita bawa ngaji, mudah-mudahan nanti jadi barang akhirat. Jadi kagak bakal ditanya, ya Allah, nih mobil ya saya gunakan buat ngaji ya Allah. Nah begitu. Jadi mudah-mudahan nanti nggak bakal ditanya. Makanya bapak saudara begitu aja niatnya. Mujahidun binafsih wa malih fisabilillah. Nah gitu. Ini jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, ini sosok manusia yang paling mulia yang pertama. Kemudian Nabi ditanya lagi, summaman. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala. Lalu Nabi jawab lagi nih bapak ibu saudara.
Ya summa rajulun mu'tazilun fi sya'bin minasy-sya'abi ya'budu rabbahu. Kemudian orang yang mengasingkan diri, yang uzlah namanya. Orang yang mengasingkan diri jauh dari keramaian di dalam satu dusun dari dusun, dalam satu kampung daripada kampung yang terpencil. Dicari kampung yang terpencil, yang sepi, nah di situ. Ngapain? Ya budu rabbah, dia menyembah Tuhannya. Masya Allah, disembah Allah di situ, dia bertakwa di situ, jauh dari keramaian. Nah itu sosok manusia yang mulia juga. Ya, jadi kalau kita mau di kota, nah itu jadilah orang yang mujahid. Ya begitu. Kita boleh tinggal di kota, di keramaian boleh. Pengen jadi mulia, itu udah mujahid. Kita harus mujahid dengan diri kita dan harta kita di jalan Allah. Nah kalau enggak itu, nah kita harus mengasingkan diri, pindah ke satu kampung, satu desa, satu dusun di kaki gunung, enggak ada banyak orang, di situ kita tinggal. Ya'budu rabbah, kemudian kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kuat gak kira-kira kalau kita disuruh begitu? Berat kayaknya ya. Berat kita mengasingkan diri gitu, uzlah, sendirian hidup, masya Allah berat. Kita udah di kota aja, di sini ramai, tapi syaratnya apa? Tuh mukminun mujahidun binafsihi wa malihi fi sabilillah. Nah kalau yang ini nggak bisa, baru yang kedua, rajulun mu'tazilun fi sya'bin minasy-sya'ab ya'budu rabbah. Jadi kita uzlah, kita mengasingkan diri dari keramaian. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yattaqillaha wa yada'un nasa min syarrihi. Dia bertakwa kepada Allah, ditinggalkan manusia, maksudnya min syarri, dari kejahatan-kejahatannya. Ditakwa kepada Allah. Ya, dan dia bisa meninggalkan daripada manusia-manusia yang dengan sebab mereka itu bisa membawa kejahatan-kejahatan. Nah, ini muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya kira cukup kali, nanti baru kita lanjutkan. Ya, nanti baru wa anhu dan seterusnya, ditandain sampai situ. Wa anhu dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mengingat kondisi ya hujan agak lebat nih, ya kita tutup saja dah ya. Ya, mari sama-sama kita tutup. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tanshariyun bihas sudur wa tahunu bihal umur. Sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa salilaina wa lil hadirina wa lil kafatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.